nungguin apa kabar ya teman-teman ya. Pagi aja teman, karena kita harus semangat ya. Thank you hari ini undangannya, hari ini bisa ngobrol, ketemu sama teman-teman lagi di sini. Seru. Saya terakhir kapan ya Ci datang ya? Setahun, 2 tahun lalu ya, 2 tahun lalu ya. Sebelum itu ya, udah ketemu lagi sekarang gitu. Saya hari ini juga mensponsori produk Prudential yang baru teman-teman ya. Baju saya kan hijau ya, PCA Basic ya. Terus yang kedua juga saya di WA nih sama Pak Dodi suruh pakai baju hijau. Dia bilang katanya saya ini konsul syariah, kamu harus menghargai saya ya. Saya pakai baju hijau teman-teman. Enggak, itu yang nomor 2 bohong, nomor 1 juga bohong teman-teman ya. Oke teman-teman, nah hari ini saya nggak akan lama-lama teman-teman ya. Tapi saya mau bagi sesuatu yang saya juga bagi untuk tim saya. Jadi saya tahu teman-teman hari ini udah tadi disuguhi oleh itu ya, Michelle teman-teman ya. Michelle tuh pasti berapi-api kalau ngomong ya, perjuangannya juga luar biasa. Emang kecil-kecil cabai rawit si Michelle tuh ya. Terus udah gitu kita udah lihat tadi dari teman-teman, ada dari Ida juga, teman-teman mitra. Nah penutupnya saya nih teman-teman ya. Sebenarnya tugasnya paling berat. Jadi hari ini kita santai aja teman-teman ya. Saya sedikit cerita background sedikit teman-teman sebelum saya mulai. Tadi teman-teman udah lihat, intinya sih saya jalanin bisnis Prudential, menurut saya bukan orang yang backgroundnya tepat untuk bisnis ini. Dari kecil, papa saya meninggal kelas 5 SD, mama saya nggak sama-sama saya tuh SMP 3. Singkat cerita itu mama saya. Jadi kita ngalamin kebangkrutan teman-teman ya. Ngalamin kebangkrutan, saya tinggal di Jakarta bertiga dengan adik saya udah mulai dari SMP 3 akhir. Saya jalanin hidup saya kecanduan game online, saya kuliah, IP saya semester 3 itu 1,8 teman-teman. Lumayan ya, lumayan hancur maksudnya. 1,8 ya, lumayan hancur. Sebelum saya gabung di Pru gitu ya, saya nggak pernah berpikir mengenai masa depan sebenarnya. Jadi saya hidup hari ini untuk hari ini gitu. Dan itu saya rasa wajar ya, saya bukan tipikal menantu idaman teman-teman ya. Jadi mungkin menantu yang dihindari teman-teman ya, udah bego, miskin, lengkap lah teman-teman ya. Bahkan kenal sama Prudential pun, tapi ganteng terima kasih. Ini udah operasi Bu, ibu genit nih. Oke, cuma itu doang yang saya bisa banggakan ya teman-teman ya. Kan lihat tadi foto tadi teman-teman ya, itu saya sebelum ke Thailand, sekarang udah habis permak jadinya gini teman-teman ya. Enggak, itu juga bohong, ini murni ciptaan Tuhan. Belum. Nanti umur 45 tarik ya teman-teman ya. Oke, ketika saya jalanin bisnis Prudential tuh kenal Prudential dari mana sih? Kenal Prudentialnya simple, gara-gara baca buku. Jadi nggak ada yang nawarin saya sebelumnya, saya baca buku di Gramedia, buku Brian Tracy. Ini saya bikin simple aja karena hari ini bukan menceritakan atau mendengar tentang saya gitu. Saya baca buku di Gramedia, dulu saya masih pacaran, sebelum sama istri saya yang sekarang gitu ya. Saya baca buku, istrinya 1 Bu, ibu mau yang kedua. Nah setelah itu, nih konsepnya digodain nih jadinya nih. Mana sih? Oke, saya lanjut lagi ya. Nah akhirnya saya jadi lupa, ini buku, saya baca buku Brian Tracy tadi. Bukunya itu tulis, kalau Anda bukan orang kaya dan ingin kaya, jalan satu-satunya adalah masuk ke dunia penjualan katanya. Seperti itu. Singkat cerita akhirnya membuat saya baca buku yang kedua, orang Manulife namanya Heru, saya ingat banget. Disitulah saya tahu ada pekerjaan namanya insurance, intinya seperti itu. Kemudian saya diundang ke tempat seperti ini. Saya datang, teman-teman ya, waktu saya datang diajak, saya bukan diundang, saya menawarkan diri, saya tanya sama dia, sama yang punya toko komik di Untar, saya anak Untar by the way. Saya tanya sama dia, waktu itu lu bikin apa sih proposal? Singkat cerita saya datang, dia bilang, lu datang aja Der, ketemu sama Susuk sama Sukmei gua. Datanglah saya ke acara seperti ini. Datang saat itu saya nggak ngeliat orang di sini kan pada pakaiannya kan smart casual, santai. Kalau dulu zamannya Pak Dodi masih muda, itu nggak salah dong, saya juga muda saat itu. Nggak ada yang salah dong, bener ya. Teman-teman nih, excellent nih emang, paling excellent emang. Ya, nah di zaman itu semuanya pakai jas. Nah jadi saya ngelihat waktu itu, saya kan sekarang 38 tahun. Saya join Prudential itu 2009, umur 22. Jadi saya melihat diri saya sendiri sekarang atau yang seumuran Pak Dodi, saya panggilnya Om.
Nah, saya lihat om-om itu tuh udah kayak di aliran sesat teman-teman ya. Pakai jas, yes yes yes, lompat-lompat. Nah, itu sempat kayak begitu teman-teman ya. Jadi yang pertama kali datang denger yes yes yes, lompat-lompat dan ngerasa merinding, itu wajar. Karena saya pertama kali umur 22, saya lihat di sini banyak ada juga yang Gen Z gitu ya. Waktu datang kayak jijik banget. Saya juga. So gue datang, gue duduk. Saya datang, saya duduk. Datanglah speakernya. Speakernya lucu, makanya saya demen sesuatu yang lucu. Kalau terlalu serius nggak masuk ke otak saya teman-teman. Dia lucu banget, dia cerita, tapi dia selalu mengulang kata-kata yang sama. Bayangin, kalau Anda punya income 5 tahun 100 juta, saat itu 2009 100 juta ya. Anda bisa beli ini, yang saya ingat cuma satu kata-kata dia. Anda kalau beli babat seanduk, saya bayangin babat seanduk, gede juga ya gitu kan ya. Pokoknya dia lucu deh, saya nggak ngerti jenjang karir. Yang saya ketahui cuma ketawa, dan ketawa. Tapi kata-katanya masuk. 5 tahun berapa? 100 juta, 2009. Teman-teman, waktu saya masuk ke bisnis Prudential, jujur, saya tuh menganggap saya nggak mungkin dapat segitu. Jadi saya masuk ke Prudential dengan impian 5 tahun, 20 juta. Jadi itu yang saya targetin waktu saya nyemplung ke bisnis Prudential, teman-teman. Saya jalan, karena gue nggak 5 tahun 100 juta itu bukan buat gua gitu loh. Jauh gitu. Orang tua tanda kutip nggak ada. Kuliah nilainya begitu. Nggak ada jaringan, nggak ada networking. Harapannya dari mana? Jadi nggak kebayang, murni nggak kebayang teman-teman. Singkat cerita, waktu selesai acara disamperin sama orang yang ngundang, dikasih hoka-hoka bento, saya masih ingat. Habis dikasih hoka-hoka bento, terus dikenalin sama leadernya. Habis dikenalin leadernya, singkat cerita saya akhirnya terjun teman-teman. Saya terjun, nggak ada market teman-teman, karena mama saya tuh nggak di Indonesia. Mama saya masih hidup ya by the way ya, tapi nggak di sini gitu, nggak bisa pulang dia ada di luar, nggak bisa pulang. Jadi saya udah coba jalanin sendiri teman-teman. Singkat cerita saya jalanin, jatuh bangun 90 hari saya jalanin Prudential, luar biasa, nol teman-teman, nol, nggak ada yang masuk. Saya cuma mau kasih tahu teman-teman singkat aja. Kenapa sih gue nggak masuk? Karena ini akan banyak dialami sama teman-teman di sini. 90 hari saya prospek nggak? Prospek. Masalahnya ketika saya prospek, saya nggak bisa ketemu sehari 2 orang. Problemnya cuma satu. Saya mau loh ketemu orang. Orang nggak mau ketemu saya. Itu masalahnya. Saya juga bingung gitu loh. Iya kan? Pasti di sini banyak ngalamin. Pada bilang, gue mau ketemu orang. Orang nggak mau ketemu gue. Gue juga. 90 hari itu saya nggak bisa ketemu sama orang gitu teman-teman. Dan nol, saya mikir berkali-kali, ini jalan gue bukan ya? Ini jalan gue bukan ya? Sampai di satu titik, saya udah bilang gitu, ini jangan dilihat di sisi ininya, tapi saya ngomong sama Tuhan, Tuhan ini kalau misalnya emang udah nggak cocok, saya mau udahan aja gitu. Singkat cerita, saya memberanikan diri sekali lagi untuk prospecting. Akhirnya intinya ketika saya prospek, dia bilang udah punya. Saya anterin orang itu ke kantornya dia, dipanggil ke kantornya, diajakin ngobrol lagi, dia suruh ulang apa yang saya ngomong. Intinya saya ngomong dia nggak dengerin dari tadi. Dia suruh ulang, dia cuma ngomong, yaudahlah, lu masukin aja lah buat anak gua. Saya itu closing pertama saya itu saya ingat banget 500.000 dan 600.000 teman-teman. Itu yang saya ingat. Nah di situ saya ngerasa berharga tuh, wah gila, kok bisa kayak orang-orang yang di panggung yang namanya muncul tuh, satu case berapa gitu ya. Gue dari tadi ngeliatin si Julian, gue panggilin, lu kurus banget loh Jul, mantap. Ya dulu gendut dia, sekarang kurus. Canggih, abis nikah menderita ya? Enggak, bercanda. Daripada stres-stres, ya kan teman-teman ya? Oke. Gue juga kok menderita. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Nah, udah gitu udah dong, saya jalanin bisnis Prudential teman-teman. Jatuh bangun. Dengan semuanya, poin pertama, balik lagi ke sini. Poin pertama, apa yang membuat saya enggak jalan? Karena satu, saya malu jadi agent. Nah, saya nggak ngerti kenapa. Waktu ada satu speaker, saya lupa namanya, tapi itu sangat fundamental. Dia ngomong sama saya, coba lu ngaca, kalau lu beli asuransi sama orang yang kayak lu mau nggak? Jawabannya enggak. Di situ saya sadar citra diri saya, self-worth saya sebagai seorang tenaga pemasar jelek. Gue malu jadi agent. Gue ngerasa agent itu pekerjaan kelas bukan 2, 3. Jadi bayangin ketika gue prospecting ini yang terjadi. Dulu saya nggak tahu zaman sekarang, tapi zaman saya dulu kita prospek masih di Bakmi Gajah Mada, masih di McDonald.
Jadi waktu saya terangin Prudential, waktu saya ngomong prospek, saya ngomong keras dikit mengenai Pru, ada yang nengok, jujur saya insecure. Saya ngerasa malu. Kalau misalnya lagi kumpul, ditanya kerja di mana, kan saya langsung full time ya by the way ya. Kerja di mana? Di Prudential. Ketika orang, oh Prudential, saya tuh berpikirnya udah jelek dalam arti, nih pasti orang anggap gue nih gak berhasil, gak sukses, gak ada kerjaan lain. Itu yang terjadi. So langkah pertama saya sebelum saya mau mulai ke materi saya adalah, teman-teman, ketika saya ngeberesin itu pelan-pelan, disitulah mulai ada peningkatan teman-teman. Saya mulai berpikir, gua suka agent yang kayak apa ya? Suka agent yang rapi. Disitulah saya mulai investasi, beli celana bahan. Zaman dulu semua kemeja, nggak kayak sekarang ya, celana bahan, kemeja putih. Saya suka agent yang seperti apa? Agent yang pinter. Nah, saya mulai belajar produk teman-teman. Di situ saya mulai merasa bangga sama diri saya. Terutama ada mulai beberapa yang sebelum-sebelumnya saya prospek, udah mulai closing. Kecil-kecil kok semua. 500, 600 ribu, 500, 600 ribu, itu yang terjadi. So ketika saya udah mulai berdamai dengan pekerjaan saya, momentumnya adalah ketika saya mau prospek satu orang, saya takut dan orang itu pulang dari rumah saya kecelakaan. Jadi orang itu kecelakaan tergeletak di Gunung Sahari, dia pakai helm, si bego tuh pakai helmnya tuh diginiin. Nggak, emang bego itu orang menurut saya, sampai sekarang juga. Udah gitu dia diserempet motor. Diserempet mobil, dia pakai motor, dia jatuh, dibawa ke rumah sakit Cikini. Nah, teman-teman, jadi waktu di rumah sakit Cikini itu dia kondisinya sini keluar darah, sini keluar darah. Dia itu kan sering main ke rumah saya nggak kenal, rumah saya warnet by the way ya, saya tinggal di warnet, saya ngekos di warnet. Dia itu, mamanya galak banget. Nah, saya mau prospek, saya takut sama mamanya. Aduh, padahal ini bisa. Nah, teman-teman, ini pengalaman yang mengubah saya. Jadi ini titik balik saya yang pertama. Teman-teman bayangin, saya itu, papa saya meninggal, saya tuh nggak nangis loh. Ya biasa aja gitu, ngelihat papa saya kan perjalanan 3 tahun ya. Jadi lihat papa saya di peti mati, oh ya udah. Even saya waktu itu keluar air mata, saya kayak bingung kenapa semuanya nangis gitu ya. Saya ikutan aja, segitu doang teman-teman. Ini gara-gara setiap hari ikut training ya kan. Bayangkan Anda membantu orang dalam arti gua apa sih ini bullshit, bantu orang, saya nggak nangkep gitu ya. Nah, waktu kejadian itu, saya datang ke rumah sakit Cikini. Saya inget banget, saya datang ketemu dia, saya lihat namanya kan si Baba, saya panggilnya si Baba. Dia kayak begini aja, duh Baba. Terus saya nangis teman-teman. Saya baru kali itu nangis untuk pria, udah kayak homo teman-teman. Mamanya aja bingung. Mamanya aja bingung. Lu bayangin, gua dateng, terus gua ngeliat, orang kan kalau bawa makanan, ini gua nangis. Gua nangis tuh, terus gua tau gak apa yang gua ngomong? Ini gila banget sih. Gua ngomong sama nyokapnya. Ini gila, tante, saya mau minta maaf. Kenapa gitu kan? Saya mau minta maaf. Sebenarnya saya pengen tawarin tante asuransi buat Baba. Cuma si Baba tuh karena kata Baba tante galak, saya nggak berani. Sorry ya Tan. Tahu nggak Mai jawab apa? Saya ini udah mau masukin, makanya si agennya suruh tanda tangan, saya suruh dia pulang. Tapi dia nggak pulang-pulang, main warnet mulu. Di situ tuh, gila ya. Ini the real skenario. Di situ saya mulai berani untuk ya udah deh cerita. Apakah sudah dapat feeling orang-orang? Belum. Tapi seiring berjalannya waktu, saya ngomong lagi sama leader saya. Ini belum masuk materi teman-teman, tapi menurut saya ini perjalanan kerennya. Materi saya nggak banyak kok, perjalanan kerennya. Saya ngomong sama leader saya, Kopras, kenapa Dar? Saya tuh ya nggak percaya loh asuransi bayar klaim, saya bilang. Saya ngerasa perusahaan asuransi kan bukan yayasan. Kalau yayasan membantu orang lain. Perusahaan asuransi kan profit. Jadi kalau bisa nggak keluar, duitnya emang nggak dikeluarin. Entah kenapa saya tahu, saya udah lihat bukti klaim. Suara itu tuh ada di kepala gitu cacingnya, saya bilang. Leader saya hebat. Oh gitu, gampang kata dia. Kamu ke rumah sakit aja. Nah saya ke mitra tuh teman-teman. Saya ke mitra, saya duduk depan admission. Suruh lihat, bener nggak asuransi bayar klaim. Seketika itu juga twist, saya punya belief mengenai pentingnya asuransi. So itu perjalanannya teman-teman ya, saya sampai income 100 juta pertama saya ditransfer Prudential, cetek 100 juta itu umur 27 tahun teman-teman. So thank you sama Pru. Dari situ saya kenal saya berubah diri, makin aneh, makin seru teman-teman, campur-campur lah teman-teman ya. Tapi saya merasa banyak teman-teman, banyak banget, saya kenal Prudential, saya diubahin sama ini. Makanya teman-teman kalau teman-teman tanya, Dar, apa yang lu lakukan sekarang atau apa yang lu pikirkan ketika lu jualan insurance sama lu rekrut orang? Tiap orang beda-beda.
Tapi kalau teman-teman tanya, misi saya sekarang adalah saya jualan. Saya ingin sungguh-sungguh benar-benar ngebantuin orang lain agar memiliki agent yang setia, yang ngerti produk untuk melindungi keuangannya. Saya merasa profesi yang saya lakukan ketika saya berjualan, benar-benar melindungi dia. Hal itu berasa banget waktu mama saya kena gagal ginjal, teman-teman. Mama saya kena gagal ginjal, transplant, 3,5 tahun habis 4 miliar. Gila nggak teman-teman? Yang bayar Pru, makanya repricing kan? Enggak. Tapi bener yang bayar Pru, teman-teman. Pru bayar, nggak pakai lama, Pru bayar. Mama saya sekarang udah sembuh, sehat, itu dari Prudential. Tahun ini saya ngurus klaim cancer 4 orang miskin, orang menengah ke atas semua WA saya. Gila Der, thank you. Soalnya ada yang baru 6 bulan, nggak sengaja. Mamanya 6 bulan teman-teman ke Korea nggak naik taksi, semua MRT, kuat banget. Kejadiannya setelah 6 bulan masuk Prudential, medical check up juga lewat teman-teman, pipis ada darah, ternyata kanker ovarium. Baru 2 hari lalu meninggal. Saya tahun ini tahun terbanyak ngurusin klaim cancer teman-teman. Dan nggak ada satupun yang bertindak biasa aja. Mereka datang, ngajakin saya makan, ngobrol, Der thank you ya. Waktu itu lu nawarin, Der thank you ya. Kalau lu nggak rekrut gue jadi agent, even dia nggak aktif, gue nggak akan masukin orang tua kita. Kan sering ya abis kita recruiting jadi sadar asuransi, kalau kita tahu mereka akan fokus ke keluarganya mereka dulu. Seperti itu. Jadi gue merasa apa yang gue kerjakan itu sekarang bener-bener murni gimana caranya. Kalau Tuhan bisa lemparin duit langsung, itu udah agak kaget sih sebenarnya. Tapi kan nggak mungkin, kalau zaman dulu roti mana bisa ditimpukin dari atas gitu ya. Sekarang kan nggak bisa teman-teman ya, tetap. Nah, ketika orang dulu setiap kali ada speaker yang ngomong kita perpanjangan tangan Tuhan, dalam hati gue, aduh banyak bacot nih orang, ya kan? Kalau sekarang setelah 16 tahun ada di industri ini, gila bener loh, gitu loh. Gue yang selengean begini, gue ngerasain bener-bener ternyata ketika orang, target market saya nggak ada yang miskin, menengah ke atas. Kalau kejadian, stresnya, pusingnya, dan mereka saya thank you semua. Itu yang nggak ada di materi, tiba-tiba saya pengen cerita sama teman-teman. Kita masuk materi yuk, biar cepat pulang. Oke, lanjut teman-teman ya. Oke, nah teman-teman, kenalan, nama saya Eder teman-teman ya. Ini prestasi saya, lumayan lah teman-teman ya, lumayan. Nggak malu-maluin teman-teman, saya hobi jualan juga, saya juga hobi bangun tim teman-teman ya. Tapi sayangnya pertama kali hobinya seringnya jualan teman-teman. Dari 2016 sampai sekarang, dari 2017 sampai sekarang, kalau jualan PCC, teman-teman, mungkin tahun depan nggak tahu ya teman-teman ya, masih deg-degan gitu ya, tapi oke. Jadi saya nggak ada masalah sama jualan teman-teman ya. Kalau dulu saya susah nyari nasabah, kalau sekarang karena hubungannya baik, servisnya cukup bagus, ngaturnya oke, sampai sekarang nasabah juga ada yang repeat order terus-terusan. Jadi untuk jualan saya udah ketemuin polanya dan bagus teman-teman. Jadi ini saya sedikit teman-teman ya. Nah, hari ini teman-teman, sebelum saya ngomong ke mindset, saya pengen ajarin satu kata-kata biar kita sama, agar leader sama agent nggak selisih paham. Itu yang pertama. Yang kedua, agar saya tidak dipandang sebagai orang yang fanatik aja. Saya mau ngomong satu kata namanya konteks. Boleh diulang? Oke, konteks itu apa sih? Kadang-kadang kalau orang ngomong kan bisa berapi-api. Nah, kalau kita tidak memandang konteksnya, suka terjadi salah paham. Saya kasih tahu dulu ya, konteks itu apa ya. Jadi gini, satu kata bisa diartikan macam-macam tergantung konteksnya. Konteks itu apa sih? 5W apa, kapan, siapa, di mana, itu konteksnya. Hari ini saya bicara konteksnya adalah sebagai orang yang menjalani bisnis Prudential. Jadi pasti saya akan terdengar fanatik, terdengar sangat percaya, emang konteksnya ada di situ. Untuk contoh dalam arti kata konteks begini, I love you, artinya apa? Aku cinta kamu, betul ya teman-teman ya. Kalau konteksnya ke saya ngomong I love you, ke teman saya pria, bisa nggak pakai kata-kata aku cinta kamu? Nggak bisa, aneh, ya kan? Gue care sama I love you bro, ya gue care sama lu, gue perhatian sama lu, nggak mungkin cinta, ya kan? Itu dirajam Tuhan kalau ngomong cinta, betul teman-teman ya. Konteksnya itu, setuju teman-teman? Kalau saya ngomong ke anak saya, Anaya, I love you, bahasanya kira-kira apa? Bisa, aku cinta. Kalau ngomong ke sayang, betul. Kalau ngomong ke papa, atau ke mama saya gitu, Ma, I love you, Ma. Sayang. Ke istri baru cinta, ke pacar baru cinta. Padahal kata-katanya sama, itu yang namanya konteks, teman-teman. Ya, ini yang suka kadang-kadang
Ketika satu orang ngomongnya serius banget, nggak dilihat konteksnya, akhirnya menimbulkan salah paham. Jadi kita belajar melihat konteksnya. Nah, semua ini dimulai dari mindset, teman-teman. Nah, saya mau kasih sedikit gambarannya begini. Bosen ngomonginnya mindset dulu. Nah, dari NLP sedikit ya, kita belajar sebenarnya pola pikir manusia tuh begini doang ya, teman-teman. Karena materinya mengenai final sprint. Kata-kata set masuknya kemana? Perasaan. Dari perasaan masuk ke atau pikiran, masuk ke bukan hati. Kok jadi melo, jadi hati, ya kan? Kata-kata, pikiran, perasaan, tunggu, keputusan, tindakan, akhirnya membawa menjadi perilaku atau nasib. Kan kalau itu nasib. Seperti ini. Contoh, ya. Ada orang gagal ujian. Kata-kata yang muncul dari hati apa? Gua mengecewakan mama gua sampah. Buat apa gua hidup lagi? Sungguh memalukan. Dan terjadi di Jepang, kebetulan budayanya mendukung. Ngapain? Bunuh diri, betul Pak, harakiri Pak. Pelajar yang sama, ngalamin nilainya jelek, atau nggak lulus masuk ke universitas tertentu. Kata-kata yang muncul, dia bilang, hidup adalah belajar. Artinya harus bekerja lebih keras. Kata-kata yang pertama kali muncul di pikiran kita, ini bisa larinya ke atas semua, teman-teman. Boleh nggak kasih contoh nyata? Oprah Winfrey. Oprah Winfrey itu udah ngalamin kekerasan, diperkosa, tapi bisa hebat kayak sekarang. Kenapa, teman-teman? Karena kata-kata yang muncul dari pikiran dan tindakan dia bisa mengarahkan ke sini yang berbeda, teman-teman. Jadi semua itu dimulai dari kata-kata. Nah, kalau dibalik, kalau lu mau lihat kata-kata atau mindset seseorang, lihatnya dari mana? Lihatnya dari ini, tindakannya dia nih. Tindakannya dia. Perilaku seseorang, misalnya contoh, perilaku seseorang tanpa judging, males ke kantor, nggak berani trial closing, malu untuk jualan, pasti ada mindset tertentu yang muncul waktu dia sedang mau melakukan tindakan tersebut. Kalau Anda ganti ininya, sampai ke atas keganti. Hari ini kan saya mau ngajakin teman-teman ngejar final sprint, tapi balik lagi, kalau mindsetnya belum tepat, hari ini saya cuma ngomong sama angin. Udah itu doang yang saya mau ngomong, teman-teman. Jadi saya akan ngomong di belakang, gimana nih tinggal 2 bulan, tipsnya biar dapat API gede ada di belakang. Tapi ini lu bener belum? Gimana mau bener kalau ketemu sama nasabah masih mikir, gue jadi beban. Gimana mau bener kalau masih mikir, gue malu. Nah, jelas ya teman-teman ya? Oke. Nah sekarang sebelum mulai kita mau main games dulu nih teman-teman ya. Saya mau nanya nih, di sini ada nggak? Saya ngomong serius. Sekali lagi, saya ngomong serius, ya dan amin. Siapa di sini yang mau saya kasih duit 20 juta sebulan, cash? Syaratnya, kalau saya kasih 20 juta, misalnya Koko kasih saya 10.000. Oke? Terus kalau bulan kedua, saya kasih 20 juta, Koko kasih saya 20.000. Ada yang mau nggak seperti itu? 18 bulan. Mau, Bu? Mau. Salaman dulu nih. Leadernya yang mana, Bu? Saksi ya. Namanya siapa, Kak? Kapita ya. Ibu namanya siapa, Bu? Oke, kita salaman dulu. Mau ya, Bu? Jadi, saya kasih Ibu sebulan 20 juta. Ibu kasih saya 10.000. Bulan kedua, saya kasih 20 juta. Ibu kasih saya 20.000. Sampai 18 bulan. Konsepnya begitu ya, Bu ya? Yakin ya, Bu? Cos dulu dong. Mantap. Udah sah. Nggak apa-apa, Bu. Karena ini yang akan terjadi nih, Bu. Tadi kan kita udah salaman nih, Bu. Makanya saya suka diundang speaker, karena makin speaker saya makin kaya. 10. Kayak Ibu nih, investasi bodong nih, Bu. 10, Bu. Oke, ini yang saya mau cerita, teman-teman ya. Ini mengenai fokusnya selling, ini mengenai fokusnya dalam kita jalanin bisnis ini rekrut, teman-teman. Kalau selling, duitnya enak, Bu. Langsung dapet, cepet. Tapi kalau misalnya ngerekrut, ya begini. Kelihatannya sedikit.
Tapi lihat, turun ke bawahnya, teman-teman. Nah, yang saya mau ngomong adalah, akan nyambung nih ke belakang. Bisnis prudensial tuh, ini mindset yang pertama. Bisnis prudensial tuh adalah bisnis yang eksponensial, teman-teman. Semua dimulai dari satu orang, semua dimulai dari satu leader, sampai hasilnya seperti ini. 1 tambah 1, 2, 2 tambah 2, 4, dan seterusnya. Yang saya mau ngomong sama teman-teman adalah, jualan bisa bikin hidup kita berkecukupan. Bangun tim bisa bikin hidup Anda makmur. Jadi Anda tinggal pilih, pengen masuk di sini alirannya jualan asuransi atau berbisnis asuransi. Itu yang saya mau ngomong. Jangan sampai salah pilih jalan, teman-teman. Kalau dalam konteks only jualan doang, saya mau ngomong hal yang lebih menyedihkan lagi. Jualan itu buat saya, kalau nggak jago-jago banget, hanya bisa untuk bertahan hidup. Percaya nggak, teman-teman? Saya cerita ini. Menurut teman-teman, kalau ada orang yang tiap tahun bisa tutup API 400 juta, oke nggak? Oke ya Pak ya? Tiap tahun 400 juta loh dia. Oke nggak? Oke. Setuju ya teman-teman ya? 400 juta, ya oke lah. Kita lihat nih. Kalau ada orang yang tiap tahun bisa closing 400 juta dan dia nggak bangun tim, dia nggak mau rekrut, mau jualan doang. Income tahun pertama dia berapa teman-teman? Bareng-bareng sebut? 12 juta. Lumayan ya. Income tahun kedua dia berapa teman-teman? 15 juta. Plus bonus. Plus overriding dari, bukan overriding, spill over dari income tahun kedua. Tahun ketiga dia 400 juta lagi. Berapa teman-teman? 15 lagi. Tahun keempat berapa teman-teman? 15 lagi. Tahun kelima, ini asumsinya closingnya PCB ya, komisinya 25% loh. Ya. Tahun kelima, aduh dia kena sakit kritis. Aduh dia accident nggak bisa kerja. Sama sekali nggak kerja. Kebetulan kejadiannya pas Januari. Tanggal 31-nya dia mabok-mabokan. Ya kan, dia pulang tabrakan, begitu dia kecelakaan nggak bisa apa-apa gitu ya. Tahun kelima, akhir tahun income-nya berapa? 3 juta. Tahun ke-6 dia nggak kerja, berapa income-nya? 0. Tahun ke-7? 0. Jadi kalau misalnya kalau nggak dibukain kayak gini kan nggak tahu teman-teman ya. Anda berpikir untuk selling pribadi only tanpa berusaha untuk meningkatkan kapasitas Anda, fotokopi diri Anda. Salah satu resikonya sama seperti kita kerja di luar, kita nggak bisnis asuransi. Apa yang kita lakukan sama seperti orang dagang aja biasa teman-teman. Nggak aktif, ya income-nya hilang. Itu yang saya pengen ngomong sama teman-teman. Jadi pilihannya antara jualannya jago banget, atau enggak naik jadi leader, jalanin bisnisnya. Itu adalah mindset pertama yang saya pengen kasih tahu ke teman-teman. Coba dipikirin deh, baik-baik. Udah mulai belum? Buat teman-teman yang dulu ada beberapa yang trauma rekrut, ya trauma rekrut gara-gara habis diundang, datang udah diajarin hilang, ya wajar teman-teman. Kan kita belajar sampai kita punya efektivitas meningkat seperti itu, ya. Oke, saya mau ngomongin mindset yang kedua teman-teman, susah teman-teman. Jadi kaya susah nggak teman-teman? Susah. Jadi orang susah nggak teman-teman? Susah. Mau pilih susah yang mana? Jadi orang, iya betul nggak teman-teman? Jadi orang kaya susah nggak? Susah. Jadi orang susah nggak teman-teman? Susah. Kita pilih yang pertama, mau susah yang mana? Karena dua-duanya susah. Yang kedua, masalah. Teman-teman milih ya. Dalam hidup kita pasti punya masalah nggak? Masalah yang pertama, masalah orang kaya. Bingung nih liburannya mau kemana? Bingung nih mau sekolahin anak yang paling bagus di mana? Bingung nih mau nonton konser di sini atau di luar ya? Masalah nggak teman-teman? Bingung nih taruh duit yang mana, deponya yang paling gede, pusing banyak penawaran. Masalah nggak? Pusing teman-teman. Itu masalah orang kaya. Kalau masalah orang yang pas-pasan juga bingung kan? Bingung nih masukin sekolah mana yang paling pas ya, budgetnya sesuai ya? Liburan bingung nih.
mau ke luar negeri tapi hotelnya nggak bagus, dalam negeri naik mobil hotel bisa bagusan. Masalah nggak teman-teman? Masalah. Teman-teman kalau boleh milih, dua-duanya kan ada masalah. Pengen masalah orang kaya, apa masalah orang biasa-biasa aja? Semangat! Bilang prospek ya takut! Enggak lah, nggak takut. Kan belajar. It's okay, nggak apa-apa Bu. Saya suka semangatnya. Emang harus begitu. Saya juga dulu pengecut Bu. Lama-lama saya berani. Iyalah. Karena kenapa dulu saya bilang saya pengecut? Karena manusia itu tidak mungkin tidak kebal bila dirangsang oleh suatu stimulus yang sama berkali-kali. Saya pertama kali prospek jantung rasanya di perut, nek mual. Yang kedua juga begitu, yang ketiga juga agak begitu, yang keempat agak begitu, kelima, keenam sekarang ditolak ketawa. Saya ingat banget teman-teman waktu saya closingin satu artis masuk 2 juta dari KFC. Saya anterin dia handphone, dulu saya jualan handphone supaya bisa ketemu sama dia. KFC Kelapa Gading, saya ketemu, saya upgradein dia punya BlackBerry, terus saya langsung keluarin market survey. Terus dia bilang, oh yaudah deh, saya Pak Ali 2 juta, dia bilang yaudah deh gue masuk 2 juta, itu closing pertama saya. Saya megang bolpen, saya tahu walaupun saya sedikit kehujanan bukan karena dingin. Karena grogi teman-teman closing 2 juta. Sekarang 2 juta. Enggak, sekarang 2 juta biasa aja teman-teman ya. Enggak, biasa aja. Bukan karena hilang rasa gitu, jadi psikopat. Enggak teman-teman. Tapi karena udah biasa gitu loh. Mulai masuk ke 50 juta, pertama geter. Sampai sekarang ya 300 geter lah. 200 udah biasa teman-teman. Nah, poin-poin kayak gitu. Jadi kalau takut itu nggak bisa hilang sampai kita lakuin itu terus-menerus. Jadi dari takut, 3/4 takut, setengah takut, 1/4 takut, sampai ya ternyata gue nggak mati gitu aja. Itu yang saya mau ngomong sama teman-teman. Harus biasa. Kalau susah, saya mau ngomong pertama tadi, susah lu boleh pilih susah lu. Masalah, lu boleh pilih masalah lu. Mau masalah siapa? Yang ketiga teman-teman, bisnis asuransi susah. Kasih tahu gua. Bisnis apa yang gampang? Kasih tahu gua, bisnis apa yang gampang? Gua kasih contoh ya, bisnis bener. Nih, yang tinggal di Pik nih, yang bikin macet. Enggak, bercanda kok. Nih yang tinggal di Pik nih. Kalau yang tinggal di Pik lewat Boulevard, itu pasti tahu seberapa gila persaingannya. Hari ini restoran ini, setahun kemudian ganti. Semuanya bener gak teman-teman? Pertanyaannya, yang buka usaha di Pik, emang doanya gini, ya Tuhan biarlah saya bangkrut. Nggak mungkin. Tuhan, semua teman-teman datang dong kalau undang makanan, buka tempat, ada bunga. Pengennya apa? Cepet-cepet balik modal. Saya kasih tahu ya, itu aja udah melawan kodrat. Kalau semuanya Tuhan bilang, baik anakku. Kebetulan saya Kristen gitu ya. Baik anakku, semua saya kasih berkat setara. Nggak muat itu Pik 2 parkirannya. Setuju? Harus ada yang mati. Supaya cukup parkirannya. Kalau nggak cukup. Lu bayangin. Lu kalau doa ke restoran, berharapnya apa doanya? Rame, nggak mungkin. Sepi kayak sepi, atau nggak parkiran dapat kayak kosong. Itu kan lu doain usaha orang nggak maju teman-teman ya. Paham nggak maksud saya? Ya, itu kita ngomong bisnis halal. Semua halal maksudnya ya. Ini kita ngomong bisnis halal nih teman-teman. Saya mau ngomong, diskotik aja sepi di Pik. Satu buka. Saya nggak suka ke diskotik teman-teman, cuma main aja. Enggak, saya ngomongin klub ya. Kalau teman-teman liatin klub gitu, saya lihat di Pik pertama kali hype Black All. Abis Black All semua bikin, sampai banyak banget. Sampai apa? Beberapa ada nasabahku soalnya. Nggak ada yang salah loh, lampu udah import dari Cina, bagus, semua oke. Ya memang persaingan. Kebetulan, tapi saya kan perintis bukan pewaris. Mungkin di sini ada yang pewaris ya. Saya kan perintis. Kalau mereka ada beberapa yang puji Tuhan begini, pulang dari luar negeri, buka usaha 3 miliar, gagal, nggak apa-apa nak, duit belajar, it's okay. Papa juga gitu. Pak 3M lagi, bikin lagi. Kebetulan bapak emak gue nggak begitu, gitu ya. Itu yang saya mau ngomong. Jadi teman-teman, saya mau ngomong, kalau Anda bilang bisnis asuransi susah, kalau kita pakai uang kita sendiri, hasil kita kerja, ya teman-teman, atau enggak ini nggak boleh gagal, atau enggak ya gue gagal cuma boleh nyawanya sekali. Pertanyaan saya simpel, kalau Anda bilang bisnis asuransi susah, kasih tahu saya dong teman-teman, saya mau ikut teman-teman. Yang gampang halal tapi ya, apa sih? Panti pijat aja saingan.
Wah kok kenapa ketawa paling kenceng kok? Saya bilang positivity bener nih kok. Kok kayaknya gambarnya beda. Enggak. Itu saya maksud teman-teman. Semua juga saingan. So teman-teman kita boleh nggak ini dulu melihat bisnis ini dengan cara pandang yang pas. Sekali lagi apa teman-teman? Yang pas. Kalau Anda udah pikirnya, ini susah, ini, itu, dan segala macam, boro-boro mau final sprint, saya mau saranin Anda udah tidur aja. Cara pandang nggak bener, capek lu jalaninnya, gue kagak bohong, capek jalaninnya, makan hati. Makanya saya ngomong materi pertama saya ini. Lihat teman-teman ya. Oke, saya mau ngomong mengenai yang kedua, mindset udah beres teman-teman. Thank you. Gue mau coba nih 2 bulan terakhir. Pertanyaannya why-nya, kenapa gue harus coba? Dan kenapa gue harus ngebut? Nah teman-teman, kalau why-nya kuat, jalannya itu dapat sendiri. Saya mau cerita kisah pribadi saya teman-teman. Kebetulan kan saya pacaran sama cewek ya, bukan cowok teman-teman ya. Istri saya sendiri. Nah teman-teman, kalau saya pengen cium istri saya, itu pasti ada aja jalannya waktu belum halal teman-teman. Ya kan? Ke bioskop, gelap-gelap, nengok kiri kanan. Karena why-nya kuat banget teman-teman. Ya, kalau why-nya kuat, semuanya bisa dimanipulasi teman-teman. Bisa dikondisikan. Tapi itu kan contoh yang nggak baik. Tapi kalau teman-teman mau tahu kekuatan why kayak apa, boleh nggak saya share satu video. Ini selalu bermakna buat saya. Boleh nggak keluarin videonya? Di India teman-teman ya. Ini Slumdog Millionaire kisah nyata teman-teman. जमाल जल्दी से बाहर निकल प्रकाश को जाना है Nah dia buka usaha WC teman-teman ya. Dia masih टाइम पास बंद कर यार बहुत अर्जेंट है यार शर्म आ रही है इस पे कोई टाइम लिमिट थोड़ी ना होता है लेंडी मेरी बॉर्डर पे आ गई है भाई जल्दी कर कस्टमर बाहर खड़ा हो तो सब टाइम लिमिट होता है जमाल dia bilang customer nunggu nih. Mana duitnya balik. साला लेंडी हट हट साले तूने तो मेरे धंधे की वाट लगा डाली अमिताभ का हेलीकॉप्टर Amitabh Bachchan teman-teman. अमिताभ का हेलीकॉप्टर Amitabh Bachchan kan. बेटा बच्चा सारी दुनिया जिसकी टांग उसका सर Nah temennya tutupin teman-teman. कौन चली Impian dia, tantangan dia. Impian dia, tantangan dia. हटो हटो मेरे अमिताभ जी अमिताभ जी मेरा वेट करो अमिताभ जी ऑटोग्राफ दीजिए ना Wah, boleh nggak aplaus buat anak kecil ini ya, luar biasa ya. Film ini gila banget teman-teman ya. Dia menggambarkan semua tentang impian. Teman-teman, why itu penting. Kenapa sih kita harus sukses teman-teman? Kita harus sukses karena apa? Nasib kita adalah takdir anak kita. Saya ulang ya. Nasibnya kita adalah takdir anak kita. Nasib sama takdir bedanya, nasib masih bisa diubah oleh tangannya kita. Mama saya namanya Erni. Ya saya anaknya Erni, itu nggak bisa diubah. Hari itu kebetulan papa saya meninggal, kita jadi miskin, ya saya anak orang miskin, itu nggak bisa dirubah. Di sini yang udah punya anak, ingat-ingat teman-teman. Nasib kita itu takdir anak kita.
Teman-teman, apa yang Anda lakukan saat ini? Why, Der? Tinggal 2 bulan. Gue bisa, Der, ngefur. Santai aja, ntar tahun depan gue kerjanya. Saya mau ngomong buat orang yang mirip-mirip sama saya, tipikalnya nyantai, pragmatis. Ya kan? Kita riset hidup baru di Januari. Saya mau ngomong, Anda riset nggak kejar siapa yang Anda korbankan. Yang Anda korbankan adalah diri Anda sendiri. Kita punya pola. Pola dalam hidup apa? Kalah, santai. Kalau saya selalu ingat itu ya, kalau saya lagi males-malesan ya, istri saya udah paling pinter, dia selalu ngomong, inget ya, apapun yang lu lakukan, baik lu sadari maupun gak sadari, seperti lu kerjanya main handphone mulu, itu turun ke anak lu, ganti baca buku, bini saya ngomong gitu. Kalau saya punya pola apa-apa kalah, apa-apa nyerah, apa-apa gak berusaha, turun gak ke anak saya? Turun, ke depan persaingan bakal makin luar biasa. Kalau anak saya punya sifat kayak saya, aduh ma tahun depan nih mau handle sprint. Udahlah santai, nanti Tuhan akan bekerja untuk anak-anaknya di Januari. Terus akan begitu teman-teman. Yang berikutnya saya mau ngomong, ingat-ingat waktu Anda ada di sini, why-nya apa? Kalau Anda ketemu why-nya sama seperti tadi, si anak kecil itu, caranya tuh pasti nemu. Kalau why-nya kuat, caranya pasti ketemu. Buat teman-teman yang lagi ngejar viral sprint sini, samperin leadernya. Leader, ya anakku, gitu kan, ceritanya jauh banget gitu kan. Leader, ya anakku, kok saya bodoh ya nggak punya why? Nggak apa-apa, yang bodoh kayak kamu ada 87% di muka bumi ini. Betul, 87% orang di muka bumi ini nggak tahu apa yang mereka mau. Makanya mereka ngejalanin hidup mereka mengalir. Itu wajar, saya tidak hujat. Yang kurang ajar setelah udah dengar apa yang saya katakan saat ini, pulang tetap seperti itu. Nggak berusaha untuk ngegali, apa sih yang benar-benar penting buat saya? Kenapa sih saya kok eagernya nggak kenceng ya buat lari? Kok saya hidup gini-gini doang ya? Saya nggak ngomongin masalah income, saya paling sensitif ngomongin income. Tapi saya mau ngomong mengenai fulfillment dan achievement seseorang, teman-teman. Karena itu yang akan terimpact ke orang lain, itu yang terdampak buat orang di sekitar kita, itu yang saya mau ngomong. So, teman-teman, hari ini why-nya, cari. Kalau Anda nggak ketemu, mindset-nya udah bener, cari why-nya. Kenapa sih? Kalau saya mau ngomong, teman-teman ya, tadi sudah izin ngomong sama Cireni, tahun depan kan kita dapat buat para leader, dapat promo dari Prudential 500. Tahu semua ya di sini ya. Yang nggak tahu berarti kan jarang ke kantor, nggak apa-apa. Tanya sama leadernya ya. 500. Jadi ada standar minimum yang Anda harus kejar. Si 500-nya tersebut. Itu yang saya mau ngomong. Jelas gitu teman-teman. Yang kedua, Eder, tahun ini saya rekrut, saya mau ngomongin buat leader maaf ya. Der, saya mau ngerekrut tahun ini, rekrutan saya yang satu tetangganya hamil, nggak ada hubungannya padahal teman-teman ya. Tangganya beranak, ini pokoknya intinya nggak berhasil. Tahun ini bukan tahunnya dia. Tahun ini ada repricing yang membuat bagi sebagian orang tuh kemarin-kemarin sebelum semuanya udah repricing perusahaan lain kena mental gitu ya. It's okay, apa yang lo lakuin saat ini buat persiapan tahun depan pasukannya udah dirapiin, udah siapin sertifikasinya, udah jago. Itu yang dilakuin kalau benar teman-teman. Itu saya mau ngomong. Oke. Sorry. Oke. So kalau Anda udah ketemu why-nya Anda, caranya udah bukan masalah lagi. Saya mau ngomongin 30.000 mengenai time. 30.000 bisa beli apa teman-teman? Wah betul Bu. Bakso apa Bu yang enak? Bakso, iya panjang juga Ibu bakso ya. Bakso apa Bu? Bakso Jawir, bakso kumis. Apa? Bakso urat. Waduh. Nah teman-teman, tahu nggak angka 30.000 ini kebetulan artinya bukan nominal uang. Teman-teman hitung 85 tahun dikali 365 angkanya 31.000. Ya, jarang ya orang sekarang hidup sampai 85 mah ya. Maka saya potonglah 30.000. 30.000 itu adalah jumlah hari yang kita punya hidup. 30.000. Kalau Anda usianya sudah di atas 30, berarti mungkin udah kurang setengah ya, kurang lebih ya, udah kurang 1/4 teman-teman. Usia produktif kita dalam bekerja kurang lebih 30 sampai 60 teman-teman. Kalau misalnya kayak saya 38, saya ngitung. Nah, produktif tuh bukan berarti saya usianya kalau udah senior saya nggak bisa produktif ya. Tapi ada beberapa hal yang kalau saya nggak rajin-rajin banget olahraga atau jaga makan, agak nurun nih. Jalan-jalan ke luar negerinya nggak kayak dulu nih. Adalah ini yang sakit, ada teman-teman.
Kalau saya ngitung, saya cuma 22 kali lagi tiup lilin. Kita ngomong kalau pengen hidupnya oke. Teman-teman, saya mau ngomong why. Coba dipikirin deh mengenai waktu. Hari ini berapa sisa waktu produktif Anda? 30.000 kurangnya 15.000, itu udah pasti. 1 sampai 20, 60, 80, potong setengah. Sisa berapa teman-teman? 15.000. Kalau hari ini saya dan Anda masih stay di tempat yang sama dan masih, maaf, belum tahu maunya apa, saya nggak pakai kata-kata main-main, karena main-main relatif. Kalau sekarang nggak mulai rubah, mau mainnya sampai kapan? Kita juga tahun lalu main-main, saya juga main-main. Tahun lalu sebelumnya, main-main juga. Tapi coba deh, kalau Anda merem sedikit, hari ini melek, saya nggak pernah tahu loh, saya udah 16 tahun ada di sini. Saya hampir yakin 90% orang yang ada di sini kalau saya tanya kayak gini, Koh, Ci, Kakak, ngerasa nggak waktu cepet banget? 90% saya yakin bilangnya apa? Iya ya, dulu masih dengar Sheila on Seven, sekarang Sheila on Seven udah jarang manggung, teman-teman. Lagu-lagunya udah beda ya, gila, udah putih ya rambutnya ya. Dulu belum putih, teman-teman. Waktu, teman-teman. Main sekarang, seterusnya akan tetap main, teman-teman. Sekarang, dari semua yang saya mau ngomong mengenai solusinya, teman-teman. Oke, apa yang lo lakuin ketika final sprint versi simple? Oke, teman-teman, ada musim nabur, ada musim menuai. Sekarang harusnya menuai. Jadi, jangan ada lagi yang ngomong, kok nggak dimajuin sih, nggak diceritain, lagi nabur. Bukan sekarang musimnya. Sekarang bukan musim nabur. So, buat teman-teman yang lagi mau ngejar, satu, sekarang ini kita tahu musimnya. Sekarang musim menuai. Jadi beranikan diri orang-orang yang kemarin Anda sudah kenalan, sudah ngobrol, udah bilang, di mana Bu? Saya di Prudential juga sekarang. Nah, yang udah seperti itu, udah wajib untuk Anda ceritain produknya. Karena ini bukan musim nabur, ini musim apa teman-teman? Sekali lagi, musim nuai, itu satu. Jadi listing namanya. Siapa aja. Listing siapa yang sudah saya bisa tuai. Bener-bener ditulis. Kira-kira siapa ya? Fokus yang dari ring 2 menjadi ring 1. Ring 1 apa sih teman-teman? Pasti diajarinnya keluarga. Betul gak? Teman dekat enggak. Ring 1 adalah ini. Ring 1 adalah orang yang Anda bisa temui tanpa harus membuat janji yang formal. Pola pikirnya seperti itu. Boleh saya ulang ya? Ring 1 adalah orang yang bisa kita ketemui tanpa buat janji formal. Contoh, Jol di mana? Di rumah nih, Der. Gue mampir ya. Yaudah datang aja. Orang-orang kayak begitu. Tante kan ada juga tante yang kayak setan. Tante di mana? Kamu bikin janji dulu dong sama saya. Gak bisa langsung datang. Nah, jangan yang begitu. Itu bukan ring 1. Itu tante setan. Jangan. Gak cocok. Nanti tante setan dibaikinnya sampai tante malaikat nanti tahun depan. Musimnya beda. Tapi kalau yang tante biasanya Tan yang datang ke rumah nggak tahu diri buka kulkas kita gitu ya. Nah, itu boleh datang. Ring 1 kita. Atau ketemu nggak ada yang bikin janji misalnya. Koher di mana? Saya mau makan bakso dong. Datang. Nah, contoh yang kayak begitu langsung datang. Ring 1 itu difokusin. Orang yang kita bisa temuin tanpa kita bikin janji formal, datang, ketemu. Jadi bahannya dulu clear, teman-teman. Terus buat leader yang ngejar 500 atau ngejar naik AD, nggak bisa semua orang direkrut. Anda mau rekrut dari awal sampai sekarang butuh waktu kurang lebih 3 minggu. Jadi listing namanya mesti dispesifikin, teman-teman. Pilih orang-orang yang inner circle-nya atau lingkungannya itu bagus. Sehingga waktu kita rekrut dia bisa kita temenin untuk muter. Nggak banyak soalnya yang kayak begitu. Jadi harus spesifik, karena sekarang udah sisa tinggal 74 hari, teman-teman. 74 hari, saya yakin tanggal 31 teman-teman pasti pret trompet udah tutup kan. Jadi masih tinggal 70 hari, saya yakin. Jadi mesti kerjanya efektif. Listing, Anda nggak lakuin ini, pasti akan lewat kayak biasa-biasa aja. Oke, teman-teman. Terus sales idea, teman-teman ya. Di sini kan sudah ada, saya gini, di GP hari ini ada training mengenai prestige. Nasabah prestige. Anda dapat satu prestige aja itu udah oke banget. Jadi buat teman-teman di sini, PR dari saya minta tolong, yang nggak tahu prestige itu apa, tolong tanya ya.
ke leadernya. Karena prestis tuh bisa kenceng. Intinya gini, prestis itu kalau tahun ini nasabahnya punya UP 10M dan ke atas, dia bisa masuk dan nggak kena apa teman-teman? Medical check up. Andai kata ada sakit yang kecil-kecil pun kayak emah lah, atau enggak misalnya yang cemen-cemen yang di medical check up itunya, bukan listnya, med 14-nya. Nah, buat yang ngebut, yang punya marketnya, tolong please, saya nggak bisa menjelaskan prestis di sini jadi panjang. Apa itu prudential prestis? Jadi harus tahu, karena itu bisa ngebut teman-teman, main di UP-UP gede. Oke, dan yang berikutnya teman-teman, sales idea teman-teman ya. Apa yang Anda harus lakukan di ujung teman-teman? Jualan PCA. 1M. Kalau Anda bilang, Der mau yang retail dong, yang kecil-kecil, jualan PCA basic 500 juta 1M teman-teman. Siapa yang mesti diincar? Orang-orang yang sudah beli asuransi kesehatan sama kita. 2 minggu sekali evaluasi. 2 minggu sekali evaluasi sama leader. Itu dikerjain. Tahun lalu di tempat kita, kalau Anda tahu Yohanes Kristianto, dia bikin bootcamp, gila nggak? Jadi dia punya apartemen, cukup gede, setiap hari, siapa yang mau komitmen bootcamp, setiap hari kerja bareng di situ. Itu gokil. Hasilnya luar biasa teman-teman. Karena apa? Bukan masalah kerja barengnya, tapi environment-nya teman-teman. Gila, gue kerjanya bareng-bareng. Ya, kalau ada bingo, ya bingo, gue closing. Semangatnya ngejarnya teman-teman. Environment-nya dicari. Hindarin dulu teman-teman yang ngegosip, nggak penting, perlu. Hindarin dulu, nanti Januari aja gosipnya, lele-lelenya Januari aja. Nanti kan Januari speaker suruh kerja lagi, beda lagi teman-teman ya. Itu urusan speaker yang lain di Januari. Kalau saya bilang teman-teman santai Januari aja. Sekarang 70 hari buat diri Anda sendiri, buat kita, buat contoh kita ke generasi kita berikutnya. Boleh nggak teman-teman kasih yang terbaik? Gagal atau berhasil, kalau misalnya kita kerjaan maksimal, siapa yang bangga? Kita sendiri. Itu strateginya. Dari saya, teman-teman, saya butuh teman-teman tanya ke saya buka Q&A-nya. Kalau di sini ada beberapa pertanyaan, 3 aja kurang lebih. Boleh ya, Cik, dipandu ya. Thank you. Ada teman-teman yang mau bertanya? Silakan. Dua orang dulu mungkin. Tentang tim atau tentang selling juga boleh. Kalau nggak ada, saya kasih tahu dulu sambil mikir teman-teman ya. Saya takutnya kalau di GP juga sama. Banyak yang nggak tahu. Teman-teman dikasih tahu kan? Kalau misalnya sekarang lagi ada campaign cashback. Jadi kalau masuk PCA, cashbacknya 10%. Nah itu harus tahu teman-teman. Semua semua campaign-campaign yang baru, kalau dia bukan nasabahnya konvensional, 5% dapat cashback, hal-hal seperti itu harus tahu. Kalau nggak tahu, teman-teman nggak ada semangat gula-gula buat supaya nasabahnya cepat masuk. Kenapa? Seperti itu. Tuh. Oke. Ya, boleh. Oh. Ya, makasih Eder. Ya kok. Saya mau coba untuk agent-agent ya. Detailing apa yang diterapkan atau diajarkan kepada agentnya? Oh saya ya? Iya. Agent baru kok? Iya. Oke, saya cerita ya kok, Ya. simple. Teman-teman, bingung nih agent baru ajarinnya apa? Oke, ini cara saya. Agent baru ketika masuk, fokusnya saya adalah saya akan ajarin produk 3 pasti teman-teman ya. Kesehatan only tradisional. Oke, PCB sama future. PCB atau PCA sekarang atau future. Saya tanya dulu sama dia, Koh, dari 3 ini, mana yang menurut Kokoh paling bagus dan paling Kokoh suka? Nah, kalau dia ngomongnya kesehatan, saya ngomong sama dia, kesehatan lu prospeknya bareng sama gua ya. Kenapa? Karena kalau kesehatan, dia prospek sendiri, dia bisa matinya cepet. Karena lawannya adalah agent pro sendiri, atau enggak, agent-agent asuransi lain yang mungkin udah lebih jago. Makanya saya bilang, karena kesehatan sekarang nggak usah nawarin kesehatan muter-muter. Nanyanya apa? Koh, kesehatan pakai apa? Oh, gue pakai ini. Udah, tinggal masuk ke belok yang lain, ya kan? Jadi saya kesehatan sama saya. Sampai 5 atau 6 kali sambil belajar. Jadi saya sebutnya adalah life training. Jadi kesehatan nggak priority. Nah, saya arahin antara PCB, antara kritis atau jiwa, mana yang menurut lu paling suka dan paling cocok. Ini nih misalnya paling cocok. Udah, saya fokus di situ dulu kok. Saya akan terangin produknya. Saya akan melakukan yang namanya inisiasi kok. Inisiasi apa sih? Inisiasi adalah suatu proses untuk menyamakan mindset
Dia sama seperti mindset saya. Apa dari mindsetnya saya? Satu, hasta orang nggak punya asuransi, itu bahaya banget. Yang kedua, produk ini bagus banget dan semua orang harus punya. Nah, mindsetnya harus sama. Caranya gimana inisiasinya? Waktu meeting sejam, saya tunjukin bukti klaim. Sambil saya ceritain kronologinya. Ini ada kejadian lo di GPS, orangnya begini, gini. Menurut lo orang ini kebantu nggak? Inisiasi itu pelan-pelan. Saya pun diinisiasi juga pelan-pelan sampai sekarang sehingga dia belief-nya naik. Itu yang saya lakuin. Udah gitu langsung fokus ke ring 1 yang tadi saya sebut. Itu cara saya. Yuk ring 1 lu siapa? Ring 1 siapa sih? Teman, keluarga, bukan orang yang bisa lu temuin tanpa lu repot-repot bikin janji formal. Dapat, yuk coba kita habisin jatah gagal kita. Buat para Gen Z, thank you. Hari ini saya lihat banyak muka Gen Z. Saya mau lupa ngomong ini, Gen Z kerja atau usaha bisnis di sini yang semangat. Kenapa? Harga yang Gen Z bayar untuk sukses jauh lebih murah dibandingkan orang yang sudah nikah. Kenapa? Karena Anda nggak ada tanggungan. Jadi harga yang Anda dibayar itu jauh lebih murah. Coba Anda bisa gagal berkali-kali dan tetap tertawa. Itu yang saya suka. Lanjut lagi ya, kok tadi lewat soalnya. Nah, iya, seperti itu kok yang saya lakukan. Jadi saya fokusnya di situ, saya nggak kasih produk terlalu banyak. Kesalahan leader adalah agentnya training atau timnya datang karena waktunya kurang, one day training semua dijejelin, muntah. Satu kuat, itu yang saya lakukan kok sebenarnya. Jadi one on one beda. Dan inisiasi sampai kapan kok? 7x7x777 alias seterusnya. Jadi saya kalau ketemu sama aduh agennya nyebelin nih, aduh agennya gitu. Saya masih ingat, ya samalah sama kayak punya anak, udah dikasih tahu jangan, dikasih tahu kan disuruh. Tetap hati punya kasih untuk maju. Itu. Tapi teknisnya seperti tadi kok. Gitu. Menjawab ya kok. Terima kasih. Oke. Sip 1 2. Oke. Ya, tes. Ya. Oke, perkenalkan Koeder, sama saya Wahyu. Ya. Pertanyaannya simpel sih. Gimana ada nggak cara dan mindset untuk merekrut orang yang lebih tua dari kita sama nurturing? Oke. Mungkin itu aja sih. Oke, thank you. Jadi Wahyu, kamu usianya berapa? 24. Anda mau rekrut usia? Paling kisaran 28-an lah gitu ya. Aman. Jadi kalau misalnya usia masih di pala 20-an ya, jadi berarti ada mindsetnya lu yang mungkin ditanamin sehingga lu ketemu sama orang yang jauh lebih tua itu jadi over sopan, over nggak enak gitu loh. Jadi kalau lu mau rekrut orang yang lebih tua, caranya adalah kenapa dia harus ikut lu harus tahu. Kenapa sih Eder mau ikut Wahyu? Nah itu yang gue ngomong sama anak-anak gue. Umur itu akan kalah sama kapasitas. Nah kapasitas itu terlihat dari cara berbicara dan pengetahuannya. Kalau lu ngerasa di situ udah lumayan dapet, nggak usah pusingin umur kok, tinggal cerita, menjawab apa yang dia bisa jawab, kasih tahu, kasih kesempatan untuk lu mau coba nggak bisnis ini. Tetap orangnya bisa ketarik karena kitanya. Orang beli insurance atau dia ikut bisnis insurance, biasanya 80% tuh karena kitanya. Kalau kitanya nggak bisa handle, itu tujuannya sistem. Kita kan bawa, kita suruh leader kita yang pegang. Kita tujuannya nemenin itu aja. Jadi kalau lu ngerasa, duh yang 28, 29 ini terlalu gue kayak jauh nih kapasitasnya, lu lempar ke leader lu bikin dia nyaman di kantor, sampai lu bisa catch up dia punya capacity. Makanya kita harus, even lu udah lulus kuliah kan, 22 lulus, misalnya 23, 24, harus tetap belajar, rajin. Saya gini-gini ya, tiap hari bangun jam 5:30, jam 6 gitu contoh, 1 jam saya pakai buat nonton YouTube atau baca buku. Agar kalau ngobrol sama orang nggak goblok, seriusan. Atau nggak at least liatin gosip apa. Jadi kalau ngobrol sama orang bisa kasih value, menjadi pribadi yang menyenangkan, itu maksudku. Oke. Gitu. Jadi semangat terus ya untuk bertumbuhnya ya. Jangan lemes-lemes. Amin. Mantap. Oke, thank you. Ada lagi? Oke, selamat sore Koeder. Ya, Iya. perkenalkan nama saya Halimah. Halimah, Nah, ya. Iya, tadi kan kok bilang sempat ngeprospek artis atau Iya. enggak tokoh penting atau apa gitu. Iya. Itu ada trik sendiri nggak biasanya begitu? Karena saya juga banyak kenalan yang kayak gitu juga gitu. Ring 2 sih emang ya. Iya. Tapi ya saya juga butuh bagaimana cara intrik untuk memprospeknya itu juga gitu. Oke. Kurang lebihnya itu. Terima kasih kok. Oke, Halimah, jadi gini, kalau misalnya lu prospek orang, nggak apa-apa duduk, nanti capek. Ya, kalau prospek orang yang di dunia entertain, kebetulan kan gini, biar fair ya, saya bisa kenal mereka karena adik saya kan ada di sana.
Nah, tapi waktu itu adik gue itu belum aktif atau enggak belum sering main filmnya belum gitu loh. Jadi setelah saya masuk, saya kenalan, mereka memandang saya 1 sampai 10, nilainya 5 sampai 6. Nah, di situ saya mempelajari matriks sosialnya. Adik saya kan belum sukses. So ketika dikenalin sama mereka, menurut saya ini sangat subjektif dan ini sangat asumtif, balik lagi. Jadi ini bukan kebenaran ya. Yang saya pelajari dan saya lihat, mereka itu sangat melihat siapa yang bawa. Sangat melihat siapa yang bawa, siapa yang kenalin. Kalau yang kenalin sesama pemain dan pemainnya itu juga oke, mereka akan dengerin. Gitu. Jadi sangat tricky, kenal, dan kadang-kadang trikinya buat orang yang baru masuk ke sana itu mereka itu baik sama semua orang. Itu masalahnya. Mereka baik sama semua orang, mereka ramah sama semua orang, tapi lu WA mereka bisa lupa lu siapa gitu. So jadi siap-siap. Jadi kalau Anda mau masuk, make sure kita masuk ke atau dikenalin ke link yang pas. Gitu, ke orang yang pas. Kalau enggak agak sulit memang. Dan tapi kabar baiknya adalah banyak banget yang belum sadar asuransi. Banyak banget, tapi saking nggak sadarnya nggak ngerasa itu penting. Banyak banget saya tahu. Gitu. Seperti itu sih, gitu. Anda dia nggak ribet kalau jadi gini. Semua itu ngambil berdasarkan kepercayaan mulut ke mulut dan teman. Oh ini pernah karena saya beruntung karena ada 2 klaim yang kebayar, bagus. Jadi mereka tinggal cerita waktu satu lokasi. Jadi tambah 1, tambah 1, tambah 1, tambah 1 gitu. Oh, jadi lebih ke bagaimana nanti kitanya berarti mesti dipupuk benar-benar untuk bagaimana memprospeknya gitu ya kok ya? Skill 6 aja cukup. Ya. Hubungan. Oh, lebih ke relasinya gitu. Iya, ya, lebih ke relasi. Fokusnya ke relasi. Anda skill 4, relasinya 9, gol. Yang closingin keluarganya Raffi kan orang Peruk, ya kan? Itu Raffi swibuk banget ya kan? Tapi hubungannya entah kenapa deket banget sama agent gitu. Ya, semuanya closing berapa miliar gitu. Per tahun loh preminya. Oke. Kalau kayak gitu dia intronya dari asistennya dulu apa gimana? Ya bisa, ngomong langsung bisa, dari asisten juga bisa. Intinya dia mau dengerin lu aja. Lu minta waktu 15 menit aja. Nah, kalau saya ngomongin asuransi kan kemungkinan dia ngeblok. Saya ngobrol, ada investasi nih bagus. Kan ngomongnya PCB. Jadi saya ngomongin investasi, biasanya lebih mau denger. Sangat penting kata pembukanya. Tapi kalau dari awal ngomong asuransi berat sih. Pengalaman saya saat itu. Gitu. Oke, baik. Clear Terima ya, kasih. Hima, ya? Cukup. Sip, oke. Ya, terima kasih banyak kok. Bu Ini. Ya, sama-sama. Masih mau dilanjut pertanyaan Gak atau apa-apa, mau kalau lanjut? ada saya jawab. Ada 1, lagi teman-teman? Oh iya, oke. 2 terakhir ya, 1, 2 gitu. Ada lagi terakhir nih, kloternya. Dah, sisa 2 ya. Yuk, Tirta silakan. Oke, bro, thank you atas sharing hari ini. Gue mau nanya, Boleh. tahun ini kan terus terang kalau kita agent senior ataupun agent yang udah tahu, ada challenge yaitu repricing 1. Kedua, keadaan ekonomi ya kan kadang kan ada asumsi di lapangan lagi kurang daya jual beli lah, ada daya beli yang kurang ya kan, ekonomi lagi lesu gitu-gitu. Nah itu kan menjadi kadang jadi alasan nih. How you handle that gitu ya, and on your team, dan untuk kita bagaimana bisa jadi peluang buat selling, bisa kasih tips gak? Thank you. Thank you. Nah, ini gue mau jawab satu yang jujur. Kebetulan gue lahir itu di 2009 awal. 2009 awal itu subprime mortgage. Jadi semuanya takut, dunia katanya mau krisis. Gila, krisis perumahan, hancur lebur, saham Amerika, banyak yang ini, wah bakal menyebar ke dunia. Tahu nggak kerennya apa? Gue nggak tahu apa-apa tentang itu. Jadi gue start club pertama, jadi gue nggak tahu. Jadi gue waktu start club tuh satu kantor kayak, wah keren banget. Bukannya semuanya start club ya biasa aja. Setelah saya gede baru sadar. Itu yang pertama teman-teman. Saya ngalamin kejadian seperti itu beberapa kali. Akhirnya saya tahu yang penting lu nggak tahu dunia lagi nggak bener gitu. Lu jalan aja. Siapa lu, emang lu jualannya ratusan miliar ya kan? Lu paling jualan 2M pribadi kasarnya. Ya yang penting pola pikirnya kita gitu. Kita nggak ngelihat itu sebagai satu masalah karena berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi kalau aku jawab gimana handle-nya, kebetulan kalau ke saya waktu Allianz pindah gitu kan, Denny Utama pindah, gue ada di situ 2015. Nangis juga, ditinggal, nggak punya kantor. Gue juga tetap start club juga, kasarnya begitu. Walaupun hancur lebur rasanya gitu ya. Kayak, oh gue udah ngalamin krisis 2015 pernah, 2009 pernah, tetap bisa. Oh berarti masalahnya nih seperti kata motivator-motivator di sana.
lu lihat itu sebagai masalah atau enggak. Kalau lu nggak lihat sebenarnya kita tuh hanya debu kecil di antero dunia ini gitu, nggak sekeren itu, nggak. Indonesia susah, ada aja tuh yang kaya, makan enak, hahihi. Ya udah deh, kalau lu mau berpikir lu susah nggak apa-apa, tapi gue yang 20% aja, imannya begitu. Jadi kalau misalnya kata-kata yang seperti itu di tim saya, kata-kata misalnya ekonomi susah apa segala macem, biasanya gue belokin. Udah nggak apa-apa, yang kaya juga masih banyak, yang penting cara pandangnya. Nah itu, jadi tipsnya nggak ada jujur, tapi saya lebih arahkan gini, saya itu bukan tipikal orang yang, saya itu sanguin pragmatis teman-teman. Sanguin pragmatis itu bukan orang yang bisa membara, gue mau ini, gak bisa. Dari dulu juga mau gitu, yang gitu tuh kayaknya istri saya teman-teman. Saya seorang sanguin pragmatis yang menikahi koleris melankolis, itu penderitaan. Enggak, bercanda. Bercanda. Maksudnya, ya istri saya koleris melankolis teman-teman gitu loh. Dan yang saya pengen katakan ke teman-teman adalah, saya bingung. Teman-teman tahu nggak? Ketika saya duduk di bawah ngelihat orang koleris ngomong, ngiri banget. Keren banget ya koleris ya. Mau A dapat, B dapat. Orang-orang sukses, CEO hebat semua rata-rata koleris, punya jiwa elang, wah gila. Gua gini-gini aja. Tapi ternyata saya bisa loh bersaing dengan orang koleris. Dan saya baru tahu rumusnya setelah saya membaca Atomic Habit. Nah, teman-teman yang bisa membaca, rata-rata bisa ya di sini teman-teman ya. Yang bisa membaca, soalnya kalau mau bisa beda nih, ya kan? Nah, yang bisa membaca, kalau Anda merasa Anda seperti saya, gue bukan orang yang spesial seperti dia yang selalu top. Lu baca buku Atomic Habit, lu ikutin falsafah hidupnya. Atomic Habit prinsipnya adalah tiap hari lu upgrade diri lu 1% aja, tapi konsisten. So kalau teman-teman tanya sama saya lebih fokus ke kerja konsisten. Tiap bulan nilainya 7. Kalau final sprint kayak begini 9 lah, 2 bulan doang. Tapi kalau di atas 7 saya stres. Naik terus, makanya konsisten terus dapatnya. Karena saya fokus ke ekosistemnya. Bangun tidur mesti ngapain. Oke, 1 minggu targetnya mesti ketemu sama berapa orang. By the way itu udah saya ngelakuin ya. Karena kan udah punya tim, pasti ketemu lebih dari 5 orang. Tapi kalau misalnya ikut Atomic Habit, ya udah sehari misalnya ketemu sehari minimal 1, ya itu dikerjain. Teman-teman, momentumnya yang dikejar. Nah, ngomong balik lagi dengan keadaan repricing, saya mau ngomong jujur. Ketika ada repricing, saya marah loh sama Prudential, teman-teman. Kalau saya marah, anak saya lebih galak lagi. Jadi saya frustasi. Prudential nyebelin, anak-anak gue lebih nyebelin lagi. Jadi saya tidur 3 bulan, nggak terlalu banyak produksi. Stres, lu ngomong apa ya ke nasabah. So, bulan 3 sampai bulan 6, kita punya omset, drop. Nah, siapa yang harus pertama kali sadar dan hidup? Pemimpin. So, gua nggak ikut nyemplung sampai enak nih nyemplung, enggak. Ini pasti ada sesuatu yang nggak bener. Gimana ya caranya supaya konsep repricing ini gua terima? Datang ke pusat ngomong, iya lu suruh nggak ada sistemnya, gua kesel lagi, pulang gua terluka lagi, sampai akhirnya pelan dapet. Oh, gua ngerti kenapa reprice. Kenapa ini harus dilakuin? Datanya dapat. Udah mulai kompetitor yang lain reprice juga lebih duluan. Yang lain reprice. Sekarang saya bersyukur ada repricing. Itu salah satu penyumbang omset di grup kita. Sekarang suruh reprice gara-gara yang bulan 3, bulan 6 banyak teman-teman kita yang jadi pasukan berani posting di sosmed, ngomong. Saya ketemu nasabah, ih ada kenaikan harga. Oh iya kemarin juga pernah naik harga nih. Berapa sih? Mahal banget segini. Oh iya udah tanda tangan. Wih, serius. Udah enak banget jadi ngerjainnya. So saya ngomong, waktu itu yang gue lakukan, gue kumpulin mereka. Anak-anak gue, tapi terpisah ya, sel 1, sel 2, sel 3. Gue vulnerable, gue bilang, lu bete kan? Sama, gue juga. Lu takut? Gue juga. Tapi gue boleh cerita gak dari sisi gue? Kenapa ini terjadi dan apa yang akan terjadi di tempat lain? Gue ngomong apa adanya, satu. Ternyata mereka skenario-nya terlalu gila. Ketika ada 1 berhasil, 2 berhasil, sekarang repricing udah gak jadi masalah nih, totally gak jadi masalah. Dan ketika ada yang, gua gak mau, gua tutup, gak apa-apa, ketawa bareng-bareng, ya udah itu resikonya. Nah itu yang mengenai repricing. Sales idea-nya, balik lagi, tadi gue bilang, seperti tadi, bro, hidup ada musim bro, musim menuai sama musim nabur. Kalau lu sekarang ngomong sama gua, kalau gua belum prospek, iya gua masih pendekatan, gua tabok lu. Bukan sekarang, gue bilang, lu gila apa sekarang pendekatan, mau sampai kapan? Sekarang itu lu ngomong.
Udah nggak bisa pendekatan-pendekatan lagi. Sekarang musimnya nuai bro. Jadi lu nggak, gue minta tolong sama lu. Gue ngomong sama anak gue. Anak gue ngomong, gue minta tolong please sama lu. Sekarang saatnya nggak bisa main. Boleh nggak? Kalau lu mau bergaul, lu mau pergi makan, jelas tujuannya, ada perunya. Kan kemarin udah main-main. Boleh nggak sekarang lebih fokus? Setiap kali gue galak sama anak gue, NLP mengajarkan gue adalah untuk minta izin. Tak, kalau 2 bulan ini gue agak lebih keras, gue kontakin lu terus, gue follow up lu terus, lu kasih gue izin nggak? Kalau lu nggak kasih gue izin ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, bener ya, lu jangan marah sama gue ya. Gue babat. Maksudnya gue babat tuh gue tempel terus. Meeting, gimana nih bro? Kurang, 2 bulan doang. Antara dia nggak enak apa gue yang nggak enak, intinya gitu. Nah itu yang gue lakuin tuh. Sisanya udah gue serahin sama Tuhan. Teman-teman, saya tadi ngomong ya kurang satu hal yang paling krusial teman-teman. Di 2 bulan setengah ini banyak mujizat biasanya teman-teman. Kayaknya obral mujizatnya. So teman-teman kerjain. Ada yang polis, ada yang mestinya nggak issued jadi issued. Ntar banyak teman-teman yang aneh-aneh begitu. Dan tip and trick kecil nih, tak. Samperin orang yang selama ini lu takut. Itu biasanya ada cerita-cerita seru. Saya selalu pakai cara itu. Akhir-akhir nih, siapa yang paling lu takut buat samperin? Om gua lah atau temen gua lah. Coba lu ngomong samperin, seru ntar hasilnya. Ditolak iya, tapi banyakan serunya, banyakan positifnya. Cobain ya, nanti kalau berhasil DM gua. Kalau lu dimarahin juga DM gua. Wah kurang ajar lu, nggak apa maki-maki aja nggak apa-apa, biar seru. Tapi banyakan bagusnya. Gitu brother. Thanks a lot. Sisa 1 ya? Satu lagi, Ya. teman-teman ada? Tadi ada bukan? Ah iya. Oke. Tepuk tangan dulu sama Bro Eder dong. Oh iya. Suaranya bagus ya. Oke, Bro Eder, saya Samuel. Saya mau nanya ini untuk tadi kan ada klaim yang ya sangat besar yang dari orang tua ya. Baik. Kalau yang mungkin bukan orang tua nih, tapi klaim yang salah satu yang mungkin ceritanya sangat apa ya, yang sangat menyentuh hati kali gitu ya, yang mungkin mereka ucapan terima kasihnya luar biasa, ada nggak itu? Terus yang kedua mungkin dari cerita rekrut, ada nggak yang dari salah satu tim Bro Eder yang direkrut, mungkin dia sangat berterima kasih lah diajak ke bisnis ini, dan mungkin bisa diceritain nggak kira-kira prosesnya seperti apa, singkat aja. Oke, Thank singkat you. pasti. Oke Bro Sam, wah ini kayak pelayan Tuhan ya, suaranya tebel dia. Iya bagus tuh ya, kalau nggak dipakai karunianya Tuhan ambil suaranya nanti ya. Pendeta, oh bener ya, waduh, maaf om, maaf, suaranya bagus tapi emang bener, keren. Anget gitu teman-teman, ada Roh Kudus rasanya gitu, ya. Oke, klaim. Bro Sam, udah berapa lama jalanin bisnis ini? Oh udah senior. Sama istri sih, sama istri saya yang tadi yang Pitau di Simbolon yang di depan itu. Oh yang di sini, oh Iya. iya. Oke. Kalau saya sendiri maksudnya udah bareng istri, enggak ini lagi maksudnya enggak megang kerjaan lain 2019 waktu itu. Wah, Kalau istri saya lebih lama sih duluan. Wah, Oke, gitu. senior ya. Oke, jadi kalau pengalaman klaim sebenarnya gini, banyak banget ya, saya capek bingung teman-teman ya. Yang paling orangnya say thank you. Saya cerita rekrut dulu deh teman-teman ya. Klaim saking banyaknya saya sampai bingung. Karena ternyata kalau gede kan pada thank you ya. Yang tahun-tahun ini yang gokil banget memang. Tapi gini, rekrut. Siapa agen yang mengucapkan berterima kasih? Nggak ada, tapi nggak ngucapin dan nggak tahu berterima kasih ada nih, saya mau cerita. Tapi ini anak kesayangan saya. Karena dia koleris, dia bukan tipikal yang thank you ya, bukan. Teman-teman mungkin pernah undang, tapi kalau belum pernah undang, nanti kalau dia speaker di sini, dengar ceritanya, gokil nih orang. Saya dikenalin sama orang, saya bangga sama dia Pak. Saya kenal dia dari saya punya agent. Agent saya itu salah satunya pemain basket, namanya Saverius Prawiro. Dia pemain nasional ya. Nah dia punya temen ini, panggilannya si Bibir nih. Nah si Bibir ini datang waktu ada NBO. Kondisinya, dia 7 tahun di Amerika, udah jadi imigran gelap. Dia balik cuma karena mamanya kena kanker. Dia mikir, duh emak gua ini, gue bisa lihat lagi nggak ya? Akhirnya dia balik Pak ke Indonesia Pak. Dia balik ke Indonesia, terus udah kayak gitu dia bingung mau kerja apa. Diajakin jadi agent pro 3 kali, 3-tiganya dia nggak klik. Yang keempat itu yang ngajakin si Saverius. Dia lihat, kok aneh ya, 3 kali diajakin apa Tuhan berbicara, jadi bobo Tuhan Pak. Jalanin Pak, langsung
Gue jalan deh. Saya inget banget Pak ceritanya ya. Balik dari Amerika ke Indonesia, dia cuma bawa duit 75 juta. 35 juta Pak, dia pakai buat kredit mobil Nissan March, pakai yang versi paling mahal tuh Pak, baloning, sistemnya mahal Pak. Dia prospek Pak. Wah gila sih itu orang. Saya pernah yang buat saya tersentuh tuh, saya ketemu sama dia. Dia tuh suka foto Pak. Saya ketemu sama dia di Bewok. Jadi dia punya rumah di hasil kerja dia di Amerika itu di BSD 1, apartemen dia kebeli di Bewok 1. Turun dia bawa kamera. Win, lu ngapain bawa lensa? Ah kagak nih, gue bawa aja. Saya baru tahu Pak, hari itu dia jual lensanya dia Pak untuk at least modal prospek Pak. Itu dan dia tidak pernah susah, ngeluh, pinjem duit apalagi nggak pernah Pak. Itu gila sih Pak menurut saya dia. Dia prospek, dia ketemu sama orang, dia orangnya menyenangkan gitu ya. 7 tahun balik Indo dan dia prospeknya lancar gitu loh teman-teman. Ketemu sama orang, ketemu catch up, ketemu langsung berani tawarin gitu loh. Ya sekarang ya kondisinya ya pasti udah luar biasa. Ya kan salah satu jenderalnya saya, timnya dia Gen Z bagus, udah punya beberapa AD, income-nya tentu sudah di atas, ya udah 3 digit per bulannya gitu. Jadi kalau dari sisi rekrut, saya tiba-tiba ingetnya ya dia gitu. Walaupun dia nggak pernah menye-menye Pak, orangnya galak Pak. Saya juga takut kadang-kadang sama dia Pak. Galak Pak seriusan. Tapi ya kalau saya mau ngomong sama dia, gue mikir dulu nih moodnya lagi bagus nggak. Kalau lagi marah, saya disemprot loh kadang-kadang, lucu tuh anak. Nah seperti itu. Tapi buat saya gokil nih orang. Gua karena dia Pak. Kenapa saya ingat? Oh saya tahu. Saya ingat dia karena gini. Waktu saya punya dia nikah sama orang Bangka, orang Peru juga Pak. Tajem kayak macan ceweknya itu. Jadi, iya ceweknya juga kayak macan, maksudnya kayak gini Bu. Dari Bangka, pendidikan SMA, Star Club, itu murni dari WeChat. Gak kenal. Terus ketemu di acaranya Pru, nikah mereka. Di situ, itu saya yakin, Tuhan kirim mereka berdua, supaya saya gak zona nyaman. Saya tahu banget orang koleres itu tidak ingin punya pemimpin yang bego. Jadi lu kalau punya anak, tim koleris, lu jadi leader, ini gimana? Nggak tahu. Ini gimana? Nggak tahu. Either dia bypass lu atau lu nggak di-respect. Saya tahu saya punya 2 macan nih, dua-duanya koleris. Di situ saya kerja keras agar bisa sama atau bisa di atas. Secara kapasitas saya selalu berusaha untuk membantu. 2-3 tahun itu Pak, saya kebantu banget dengan adanya macan itu. Itu saya bilang. Jadi itu yang saya ingat. Kalau klaim, ya mungkin yang paling berkesan justru mah kan banyak ya Pak ya. Klaim mama saya aja sih paling berkesan. Teman-teman, income saya itu nggak kecil, nggak gede. Tinggi saya 171. Income saya di atas itu. Berat saya 80. Income saya di atas itu. Ditambahin juga masih di atas. Tapi, Enggak. Yang kami mau ngomong adalah, coba lu tukeran emak sama gue nggak punya asuransi. Setengah mati. Mahal banget teman-teman. Prudential cover. Sisinya keluar. Walaupun di cover full semua, tetap ada yang nggak di cover, yaitu vitamin. Cuci darah seminggu 3 kali, waktu belum transplant. Cuci darah seminggu 3 kali. Kasih vitamin, 1 kali cuci darah 1.100.000. Jadi, nggak ngapa-ngapain aja, 4 kali 3 ya. Tunggu, 3 juta berarti kali 4. Udah keluar 12 juta setiap bulan. Belum kalau lagi drama, panjang teman-teman. Jadi, buat saya tuh, justru kalau Pak Samuel tanya, Der, apa yang membuat lu merasa berharga ketika lu jual produk seperti PWM, ketika lu jual produk seperti PCB, lu bisa menyelamatkan keuangan orang. Karena gue ngerasa, gue udah ada di level titik income tertentu, yang ternyata kalau gue nggak punya insurance, mati nih gue. Gila, ternyata duit 300 juta, 400 juta tuh sama lawan penyakit nggak ada artinya. Kan kita punya cicilan yang harus dibayar, masa pensiun yang mesti di set up, ada anak, ada orang tua yang keluarga yang mesti dibantu, ini itu gitu loh ceritanya ya Pak. Oh, makanya sekarang kalau saya jualan bisa angkanya gede. Karena itu. Karena ya lu kalau masih sebulan 100-200 lu ngerasa lu dewa dan gak butuh asuransi, gak mungkin. Gua ngerti rasanya, jadi saya bisa bercerita dari hati, ini loh yang terjadi. Tuh Pak. Yang kedua, asuransi jiwa. Saya bisa jualan asuransi jiwa 10M ke atas karena saya sendiri juga ambil perwarisan 10M. Itu ngubah pola pikir saya kuat banget gitu. Jadi saya kalau ketemu, saya selalu ngomong, bro, nih teman-teman saya kalau ketemu gitu ya, atau nasabah, ya bro,
Gue sih waktu Naya lahir ya, ini cara saya ngomong, waktu Naya lahir ya, gue lihat anak gue udah gue tunggu 6 tahun gak dapet ya, lucu begini, gue bukalah asuransi jiwa 10M. Murah kok, kalau umurnya gue setahun bayar 200, kali 5 cuma 1M gue bilang. Kalau gue beliin dia apartemen 1M, bisa gak jadi 10M? Belum tentu, bisa iya. Tapi kalau ini pasti, ya gak apa-apa lah. Saya cerita gitu, rata-rata yang saya prospek ngomong gini, yaudahlah buatin sama lu, buatin sama lu, buatin sama lu. Malu lah izin asuransi bikin 10M, dia kagak bikin 10M, orang kaya begitu. Gitu ceritanya. Di situ kapasitasnya saya paksa untuk berubah. Waktu bayar premi sayang nggak Pak? Sayang Pak. Istri saya yang bayar, saya mah kagak bayar, dia yang bayar, dia yang transfer. Udahlah, bisa. Sayang Beb. Udahlah kan begitu ya. Gitu. Jadi kalau saya mati cepat yang tahu yang kaya siapa ya. Oke teman-teman, thank you buat hari ini ya. Terima kasih sekali lagi, saya balikin ke MC. Happy final sprint. Oke, kita akan berikan salah surprise yang meriah buat rider ya. Saya undang Pak Dodi ya, boleh memberikan sedikit apresiasi buat rider.